Support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Saya dari Kementerian Agama kasih pakis menjelaskan bahwa kegiatan ini untuk mencetak generasi muda, terutama generasi Qurani, sehingga motivasinya menjadi generasi muda yang mumpuni. Tidak hanya main HP yang ada, tapi Quran itu dilaksanakan dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya selaku generasi muda sehingga disebut generasi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar main HP tapi melaksanakan kegiatan ini sesuai apa yang diperoleh di pondok pesantrennya. Pondok pesantren Hidayatullah ini lebih maju dan diminati dari orang tua untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren Hidayatullah karena ada program tahfidz ini benar-benar menjadikan impian bagi setiap orang tua, termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai, menjunjung tinggi martabat kedua orang tua. Saya harapkan untuk bisa memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren Hidayatullah. Mudah-mudahan untuk pondok pesantren yang ada di Ketapang, khususnya pondok pesantren Hidayatullah, bisa lebih maju dan mendapatkan peminat untuk belajar di pondoknya, sehingga generasi muda ini menjadi generasi muda yang selamat dunia dan akhir. Amin. Saya Haji Afendi MPD sebagai pengasuh Pondok Pesantren Hidayatullah. Ya, alhamdulillah kami dari tahun 2010 ya membuka program unggulan, yaitu adalah Hafizul Quran yang mencetak generasi yang cinta Quran dari pembinaan ya sejak dini di awal, yaitu tingkat madrasah ibtidaiyah, SMP dan madrasah aliyah, yang konsisten ya memberikan program-program tentang peminatan untuk anak-anak menjadi tahfiz Quran. Ada yang bersifatnya reguler dan ada sifatnya tahasus. Kalau reguler itu minimal dia 6 sampai 10 juz, tetapi tahasus yaitu sampai 30 juz penghafal Quran. Dan alhamdulillah selama ini menjadi branding program kita bahwa generasi kita sangat mencintai bagaimana dia menjaga Qurannya melalui membaca dan menghafal Quran. Dan untuk selama ini beberapa lulusan kita dan banyak dah santri-santri kita yang menjadi tenaga-tenaga pendidik ya di masyarakat, ya tentunya adalah di bidang Quran dan tentunya bidang keagamaan yang berada di Pondok Pesantren Hidayatullah. Di Pondok Pesantren Hidayatullah ada jenjang pendidikan madrasah ibtidaiyah, SMP, MTS. SMP itu khusus putra, MTS khusus putri, dan MA putra putri. Dan semuanya mereka selain jenjang pendidikan formal, ya tentunya program unggulan kita adalah tahfiz dan pembacaan kitab dan bahasa. Nah, kami berharap bahwa harapan ke depan bahwa mohon doa dan dukungannya, semoga generasi kita cinta Quran, yang mana kita mengetahui bahwa keutamaan orang yang hafiz Quran ya salah satunya adalah bisa memberikan manfaat bagi diri dan keluarganya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk tingkatan sekolah ya, bahwa kalau madrasah sanawiyah atau SMP itu target hafalan regulernya
6 juz. Kalau Madrasah Al-I'la target regulernya adalah 10 juz, tetapi kalau khususnya adalah 30 juz. Ya. Dan itu semua jenjangan dari anak-anak yang belum bisa baca Quran pun ya kita akomodir, kita terima karena target pertama adalah pemahaman baca Quran dan tahsin terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah acara hari ini dihadiri oleh Kemenak, Kementerian Agama, dan bagian dari Pondok Pesantren Pak Agus Husaini. Kami ucapkan jazakumullah atas kehadirannya, dan kegiatan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sukses dari sesi tampilan dan wisuda santri. Alhamdulillah anak-anak yang berprestasi di tingkat SMP kita akan berikan beasiswa penuh untuk anak 3 orang putra dan 3 orang putri. Karena alhamdulillah pondok kita ya anak-anak dilayani semua berkaitan dengan makan ya, pelajaran itu semua pembiayaan itu ya 350 untuk konsumsi, biaya pendidikan 150 ya, dan itu terpenuhi semua dikelola oleh pondok. Dan ketika anak yang mendapatkan beasiswa semuanya ditanggung oleh Baitul Mal yang berada di pondok ya. Artinya di pondok pesantren itu ada namanya BMH, Baitul Mal Hidayatullah, yang menjaring anak-anak yang berprestasi untuk dibeasiswakan dan dibiayai oleh Baitul Mal itu sendiri. Maka pondok ada program ya, namanya adalah beasiswa anak-anak yang prestasi yang akan dibiayai dari jenjang SMA dan sampai perguruan tinggi. Anak kita punya kecerdasan, anak kita punya kemampuan. Biasanya kemampuan dan kecerdasan itu dipengaruhi oleh degradasi lingkungan, oleh degradasi moral, dan apalagi sekarang ini adalah anak kita terbuai dengan dunia maya lewat HP. Kita yakin bahwa generasi kita mampu, maka wujud itu adalah adanya bagaimana pengembelengan. Salah satu tempat pengembelengan untuk generasi kita adalah pesantren. Dan pesantren ini artinya pesantren ini adalah tempat untuk anak-anak kita belajar yang lebih fokus, jauh dari sifat-sifat yang melalaikan anak-anak. Yaitu salah satunya adalah yang melalaikan anak adalah HP. Maka ketika berada di pondok, yakin bahwa anak-anak kita dari nol pun mereka tidak mampu untuk menghafal, dan insya Allah meyakini bahwa anak bisa menghafal Quran. Maka kami mengharapkan kepada generasi selanjutnya bahwa tempatkanlah anak-anak kita di tempat yang ibaratnya mumpuni dalam pendidikan. Ya, salah satunya adalah pendidikan di pesantren. Baik itu mungkin programnya tahfiz maupun programnya kitab atau program-program yang lain. Ini mengharapkan memfokuskan untuk dia lebih khusus, lebih serius, yaitu adalah dengan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang melalaikan. Ya, tantangan zaman itu ya, dunia makin maju, makin berkembang, sehingga anak-anak kita ini ya biasanya kalau tidak pengontrolan secara kontinuitas berkaitan dengan penanganan anak-anak, biasanya anak-anak lebih senangnya adalah kesenangan yang sifatnya ya sesaat gitu kan, sehingga mereka biasanya agak lebih tidak memperhatikan bagaimana pendidikan yang lebih fokus ya. Yang fokus ya berkaitan dengan keilmuan, apapun wujudnya kalau dipelajari dengan khusus, insya Allah akan bisa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah mengucapkan jazakumullah khair atas peran serta masyarakat, peran serta pemerintah daerah, dan lebih khusus adalah Kementerian Agama yang memberi support, memberikan dukungan, memberikan motivasi. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama, harapan pemerintah bisa terwujud untuk mewujudkan generasi kita menjadi generasi emas ke depannya. Amin ya rabbal alamin.